Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Tak ada kuasa yang melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada cinta yang melebihi daripada cinta Allah. Menghadirkan kembali live Pandrita Islami pada kesempatan hari Sabtu akhir pekan tanggal 16 Mei 2020. Tentu saja ini adalah merupakan berkah bagi kita di bulan suci Ramadan, di hari ke-23 Ramadan. Segala ibadah-ibadah kita menjadikan kita semakin yakin bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita. Salawat tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim ala Nabi yang mempertegas tentang kehadiran kita di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermanfaat. Tentu saja pada kesempatan hari ini jamaah Pandrita Islami menghadirkan figur atau sosok tokoh inspirator kita yang menginspirasi sehingga ada keberkahan dalam menginspirasi tersebut. Baik, acara kita ini didukung atau disokong endorse kita Bakso Labda. Bakso asli Bulukumba. So lagi, bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Daging asli ya, daging ori. Bagi Anda yang ingin memesan silakan, boleh ya, untuk di 085399, mohon maaf, saya agak susah untuk melihat catatannya ya. Yang jelas, Bakso Labda cabangnya di Es Parman, Jalan Es Parman, samping jembatan. Harga per mangkuk yakni Rp17.000, untuk per box harganya Rp60.000, per kilo Rp110.000, sudah termasuk dengan kuah dan bumbunya. Selalu saya bilang, jangkik terima baksonya atau pesanan tak, kalau tidak ada ikut ke sambelnya. Karena ciri khas daripada Bakso Labda selain daripada daging sapi ori asli, tidak ada campuran lain, juga di sambelnya yang pedis sekali. Ya silahkan hubungi Sakti Nur di Facebook, bisa untuk memesan langsung atau berkunjung ke cabangnya. Juga ada endorse kita, Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine menyediakan atau menjual kue tradisional, yakni baruasak Balanda, dengan harga Rp60.000 per toples seperti ini. Jadi silakan yang ingin mendapatkan kue tradisional baruasak Balanda. Kue tradisional ini tidak memakai warna, juga pemanis buatan maupun pengawet. Ori juga. Harganya Rp60.000. Silakan hubungi nomor telepon saya, Sapriabian, di 085242416376. Juga ada endorse kita, Kedaina Pak Baluna. Kedaina Pak Baluna ini saat-saat begini enak sekali untuk memesan ya. Silakan pesan minuman menyegarkan. Ada es buah, kemudian ada salad buah, ada es jus, juga ada pisang nugget dan pisang stick. Wow, enak sekali. Kemarin sempat saya nikmati ya, pisang sticknya luar biasa. Saya baru menikmati atau mencicipi, menemukan pisang stick, sekalipun mungkin saja jamaah hal tersebut sudah warawiri. Tapi setidaknya untuk menemani berbuka puasa, menu berbuka puasa cocok juga dihadirkan di meja makan. Baik, jamaah, saya ingatkan
berbuka nanti insya Allah pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik, di Pandrita Islami sudah hadir seorang inspirator yang menginspirasi. Sehingga hari ini akan kita mencoba untuk menggali berbagai sisi. Ya. Sosok ini atau inspirator kita ini adalah Saudara Sulmin. Beliau merupakan Ketua KPUI atau Kerukunan Pemerhati Umat Islam Kasimpurang. Kita langsung saja. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Pak ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terlihat saudara, Anda begitu lelah, apakah karena pengaruh puasa itu sendiri atau totalitas Anda untuk menjadi pemerhati, berbagi kepada orang-orang yang ada di Kabupaten Bulukumba? Ya, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak sudah diundang pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan sore hari ini keberkahan itu hadir buat kita semua. Amin, amin, amin. Kalau persoalan kelelahan, pasti semua orang pasti merasa lelah. Merasa lelah, ya. Hari ini adalah hari puasa. Iya. Cuma kami di KPU ini hari ini memang melelahkan, tapi ada nikmat tersendiri yang kita rasakan setelah kita turun ke lapangan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah kematian. Jadi tadi itu ada saudara kita yang kemarin tenggelam, kena arus di Manyampa. Kita fasilitasi dengan kelengkapan jenazah di rumah duka di Jatie, di Desa Bontotangga, Kecamatan Mutotire. Kemudian ada juga lanjut ke Herlang di Batu Asang, juga kami memberikan kelengkapan jenazah. Mungkin itu yang kita maksud, agak sedikit melelahkan hari ini, tapi melelahkan yang membawa nikmat. Ibadah. Oh, luar biasa. Ya, sebelum kita lanjut untuk berkaitan dengan lelah dan ibadah tadi itu. Nah, penamaan daripada KPU Kasimpurang sendiri itu dilatar belakangi dan apa saja visi misinya? Oh iya. Ya, silakan. Saya kembali ke historinya dulu. Kenapa sampai terbentuknya ini KPUI Kasimpurang? Jadi ada beberapa kejadian yang terjadi di wilayah kelurahan kami di Kasimpurang itu. Ada beberapa warga di saat dia meninggal, karena di sana itu sebagian besar adalah ekonomi menengah ke bawah. Ada keprihatinan. Ada yang meninggal sampai-sampai biar untuk pembeli kain kafan saja itu tidak ada. Akhirnya kami waktu itu sepakat kumpul-kumpul untuk membelikan. Nah, dari dasar itulah kemudian terbersih di pikiran. Cuma lama saya pikir itu, tapi tiba-tiba ada saudara saya, ternyata satu pemikiran. Kita bahas, saya bersama dengan beliau. Beliau adalah Mas Bambang. Ya, dia sama-sama memikirkan tentang ini. Akhirnya kita putuskan untuk mendirikan organisasi ini. Mendirikan organisasi ini, akhirnya pada tanggal 21 September 2019 kita kukuhkan organisasi ini. Dan yang mengukuhkan adalah pemerintah daerah. Kebetulan yang hadir waktu itu adalah Bapak Wakil Bupati. Dihadiri juga beberapa dari Kande Pakada, dari beberapa unsur Murpida. Ada, sehingga terbentuklah organisasi ini pada tanggal 21 September 2019. Berarti sudah 1 tahun sekarang. Sudah 1 tahun. Nah,
tujuan daripada organisasi ini didirikan tidak lain hanyalah untuk ingin membantu Ya. keluarga kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah kematian. Iya. Karena kematian itu di saat kita mengalami yang namanya musibah kematian terhadap kita, terkadang kita yang Tidak bisa lagi tidak bisa berpikir. berpikir ya. Bahkan untuk membeli kain kafan saja, kadang kita tidak tahu dan bagaimana caranya. Iya. Karena kita terfokus pada persoalan Ya, ditinggal sama ditinggal, orang ya. yang kita sayangi, ditinggal sama orang yang kita cintai. Iya. Oleh karena itu, untuk memberikan solusi, maka hadirlah kita memberikan kelengkapan jenazah itu, satu set kelengkapan Iya. jenazah. Awalnya seperti itu. Awalnya dari segi pembiayaan itu kami terus termasuk Mas Bambang adalah pendana terbesar waktu itu. Iya. Sehingga dari September itu berjalan sampai ke Desember itu memang dari kami saja dulu. Iya. Dari keluarga besar Mas Bambang yang membantu kami, yang memberikan terus motivasi untuk dilaksanakan ini. Artinya beliaulah yang sekaligus menjadi motivator, Iya, motivator. sekaligus juga dia menjadi donatur. Donatur. Iya. Sampai hari ini juga beliau masih menjadi donatur. Akhirnya pada bulan Januari kami bertemu dengan beberapa orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang ada di Bulukumba. Iya. Bertemu dengan Bapak Pak Kiai, Iya. Ketua Majelis Ulama Bulukumba. Bertemu dengan Kak Haji Desaman, Iya. bertemu dengan Pak Andi Kurni, dan beberapa lainnya termasuk Bapak Kapolres yang lama, Iya. Pak Ridwan, dan Bapak Kapolres yang sekarang ini juga menjadi motivator yang sangat luar biasa, yang memberikan kami support terus. Luar Bukan biasa. hanya support, tapi bentuk-bentuk misalnya Iya. donatur itu bukan lagi donatur, tapi sudah melebihi dari Itu sudah melebihi. Ya, Sudah donatur. menjadi Ya. kewajibannya. ini Pak Kapolres kita sekarang ini memang beda, Iya. agak beda. Jadi pertama kali bertugas di Bulukumba itu, saya langsung suguhkan dengan kain kafan. Kain kafan. Jadi begitu serah Apa artinya? Apa Supaya- makna dari simbol daripada itu? supaya beliau selalu ingat akan kematian, Iya. bahwa hidup ini ya harus kita akan menuju ke sana. Iya, Oleh iya. karena itu kita ingatkan mereka, pejabat-pejabat kita ingatkan mereka dengan kain kafan tersebut, bahwa suatu hari entahkah sebentar, entahkah besok, entahkah Iya. lusa, ataukah entahkah kapan kita itu Iya. pasti akan mati. Dan itulah yang menjadi nasihat yang terbaik yang kami berikan. Oleh karena itu pada bulan Januari atas dasar usulan dari Bapak Ketua Majelis Ulama Ya. Bulukumba, Bapak Ketua Basnas juga Bulukumba, Ya. dan Bapak Idris Saman, terus Haji Muhammad Nur, Ibu Kadis Capil mengatakan kalau bagaimana kalau kita Kerjasama. kumpul. Oh, iya, Istilah iya. kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Saya bilang begini Mi Pale, kita jadikan anu saja. Kalau biasa anak muda cari kawan. cari kawan. Iya, iya. Akhirnya jadi donatur tetap. Iya. Berkembang jadi donatur tetap. Ada grup yang kami buat, Ya. grup WA, tapi itu terbatas kita masukkan karena kita menginginkan tidak ada hal-hal lain di dalam grup, karena kita menginginkan bahwa di grup ini adalah tentang mengingatkan kematian. Baik, tentang mengingatkan kematian. Sebelum kita lanjut lagi ya, saya ingatkan dulu kepada jamaah 14 menit dari pukul 17. Buka puasa jatuh pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Acara kita ini disokong oleh atau endorse kita ada Bakso Labdah, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan karena susah untuk melihat teks, silahkan di 085 399 856 838. Kemudian untuk WA 081 526 124 541. Silakan hubungi Sakti Nur, owner yang sekaligus meracik meramu bakso ini. Juga ada endorse kedua kita, yakni Dapur Keren Baine, menjual kue tradisional baru asal Belanda dengan harga Rp60.000. Seperti ini ya. Silakan hubungi nomor saya, Sapriabian, 085 242 416 376.
dan ada kedai Napa Baluna menyediakan minuman segar, ada salad buah, ada es jus, ada pisang nugget, ada pisang stick dan lain-lain sebagainya. Silakan untuk menghubungi di 085 255 223 050. Saya ulangi, 085 255 223 050. Masih bersama dengan Saudara Sulmin, Ketua KPUI, Kerukunan Pemerhati Umat Islam Kasimpurang. Nah, ada kata Kasimpurang. Apakah skop daripada organisasi ini hanya memang mencakup untuk Kelurahan Kasimpurang saja? Iya. Jadi awalnya sebenarnya ini saya peruntukkan untuk wilayah masyarakat Kasimpurang. Tapi karena Pak Camat dan beberapa orang lainnya mengatakan perluas makin jangkauannya. Iya, betul. Jadi akhirnya kita perluas untuk sekecamatan Ujung Bulu. Tapi lama kelamaan bukan lagi kecamatan Ujung Bulu, bahkan sudah sekabupaten ini kasih. Sudah sekabupaten. Sekabupaten. Nah, ini kan artinya otomatis artinya gerak Anda dan kawan-kawan semakin luas, dan itu membutuhkan dan operasional, memerlukan juga dana-dana untuk kelengkapan tadi itu. Nah, jelas akan semakin meningkat. Sementara awalnya hanya untuk Kasimpurang saja. Iya. Tapi di sinilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan niat ikhlas itu selalu ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Awal-awalnya yang kita kasih itu paling 5 sampai 10 dalam per bulan. Iya. Tapi begitu memasuki tahun 2020, Iya. itu di bulan Januari sudah mulai meningkat, Februari sudah mulai naik lagi, Maret tambah lagi, justru malah kalau mau berhitung-hitungan itu sudah di atasnya rata-rata. Di atasnya Masuk rata-rata. di bulan April itu 3 kali lipat dibanding bulan-bulan lainnya. Iya. Akhirnya, tapi karena Allah itu maha kuasa, segalanya itu selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu mencukupi anggaran dana untuk pembelian tadi itu. Itulah. Mungkin karena ada berkahnya. Alhamdulillah. Ada berkahnya. Amin. Jadi dari Januari itu 2020, akhirnya kami dilirik beberapa, akhirnya dihubungi oleh Dinas Catatan Sipil. Iya. Akhirnya kita mengadakan perjanjian dengan kerjasama dengan Capil terkait dengan pembuatan akta kematian. Nah, sebenarnya apa sasarannya, tujuannya dengan melakukan penandatanganan kerjasama MU dengan Capil sendiri? Iya, itu tentang pengurusan akta kematian itu mempermudah. Jadi ada kelonggaran bagi KPUI untuk pengurusan hal-hal seperti itu. Jadi ada khusus diberikan kursi khusus lah, kursi khusus diberikan oleh Capil tentang pengurusan akta kematian. Akta kematian yang kami urusi ini dari 150, kurang lebih 150 yang kami kasih kelengkapan jenazah. Mungkin sekitar 100 ini sudah ada akta kematian. Sudah lebih 100. Kalau mau dihitung-hitung ini, saya rasa Capil juga, kalau ada semua mitra Capil yang ada, dalam jangka waktu dari Januari sampai sekarang ini, itu saya rasa KPU lah yang paling banyak mengurus akta kematian. Tapi terbatas hanya untuk pengurusan akta kematian. Untuk sementara ini ke pengurusan akta kematian dulu. Karena yang diurusi oleh KPU ini adalah tentang kematian. Jadi data yang meninggal di Capil itu sudah bisa juga dikoreksi. Sudah bisa langsung dikoreksi, diberi tanda terhadap orang yang meninggal. Nah, kemarin itu sebelum corona, yang asik itu sebenarnya karena 3-in-1 pelayanannya Capil. 3-in-1. Dilayani akte kematiannya, dilayani kakaknya, dilayani KTP-nya. Langsung tiga-tiganya terbit. Tapi sekarang mungkin karena pengaruh, karena sistem online yang dipakai sekarang, sehingga satu saja dulu. Akte kematian saja dulu. Tapi itu kita sudah merasa bersyukur sekali karena
masyarakat kita sekarang ini sudah bisa kita bantu. Hmm. Jadi sekarang ini KPUI membantu masyarakat itu bukan hanya persoalan kelengkapan jenazah. Iya. Sekarang sudah malah meningkat yang memandikan jenazah, Iya. mengkapani jenazah. Iya. Kita ada banyak mitra di sini. Hmm. Jadi kalau misalnya yang meninggal perempuan dan dia dari NU, Iya. maka yang memandikan jenazah itu adalah dari Muslimat NU. Oh iya iya. Iya, dari Muslimat NU. Begitu juga laki-lakinya. Iya iya. Yang meninggal saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, maka yang memandikan jenazah untuk perempuan itu Aisyah Muhammadiyah. Mereka semua tergabung di kita, masuk dalam mitra kita Iya. untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah kematian. Lalu mereka-mereka tadi ini yang bertugas seperti itu, teman-teman yang ada dalam KPUI yang bertugas memandikan jenazah, membagikan, apakah ada diberikan honor atau Untuk saat ini Apa ya? tidak ada. Kita bekerja secara sukarela, sukarela, ikhlas? secara ikhlas. Mhm. Kita memberikan mereka saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Bulukumba ini dengan ikhlas, Iya. baik penyelenggaranya maupun yang lain-lainnya. Sampai ke pengurusan akte Iya. kematian itu kita urusi gratis. Yang belum bisa kita kasih ini, tapi kalau yang punya misalnya yang berduka Iya. menginginkan untuk difasilitasi dai, Iya dai iya iya. taksia, Taksia ya. kami ada juga semua di grup ini, ada beberapa dai yang bergabung di kami, tapi untuk anunya masih kita Fokus. serahkan kepada Iya. keluarga yang berduka. Ya. Lalu dari mana Anda mendapatkan dana? Bantuan-bantuan seperti itu ataukah Iya, ada memang yang seperti tadi kalau Pak untuk Bambang? saat ini masih bersifat donatur saja. Iya. Jadi ada kurang lebih 50 donatur. Itu kita donaturnya itu ada yang 100.000, ada yang 50.000. Kita tidak membatasi sepanjang mereka ikhlas, karena sepanjang pengetahuan saya dan saya beberapa kali bertanya juga Iya. kepada guru-guru besar kita, bagaimana dengan yang saya lakukan ini? Iya. Dia bilang, oh ini luar biasa yang kamu lakukan. Ini amal jariah yang sangat luar biasa. Kalau jadi saya bertanya kepada guru-guru kita ini, bagaimana dengan misalnya yang dikatakan amal jariah? Iya. Kalau kan amal jariah sepengetahuan saya, misalnya kita menyumbang ke masjid, Iya. sepanjang masjid itu digunakan untuk Iya. beribadah, Iya. maka terus mengalir amal jariahnya walaupun kita sudah meninggal. Waduh. Iya. Tapi kalau runtuh tidak digunakan, berarti stop. Stop ya. Stop. Iya. Nah, guru-guru kita ini menjawab, dia bilang beda kalau ini yang kamu lakukan. Karena yang kita kasih kelengkapan jenazah ini, yang kita bantu kelengkapan jenazah ini dipakai sampai mati, dipakai sampai ke kubur. Jadi beberapa ayat itu, tapi saya lupa anunya, Iya. lupa hadis yang dibacakan itu oleh guru-guru kita, mengatakan bahwa sepanjang dunia ini belum kiamat, maka mengalir terus, Mengalir terus. mengalir terus. Insyaallah. Jadi di salah satu hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa yang terkena musibah kematian yang kita bantu itu, kalau yang lainnya kan dikali 10. Iya. Kalau ini dikali 90. Dikali katanya. 90. Iya. Nah, ini luar biasanya. Luar biasa. Makanya Allah itu tidak sembarang orang yang dibukakan hatinya untuk ikut berdonasi di sini. Mereka adalah orang-orang pilihan. Contoh kecil. Tidak sembarang orang, tidak semua orang itu akan bangun sholat subuh dan berjamaah di Iya. masjid. Karena Allah menempatkan rahasia pahala yang luar biasa di situ. Wow. Sama saja ke tanah suci. Iya. Banyak orang yang miliaran uangnya, Orang kaya orang kaya, Iya. tapi tidak mampu ke tanah suci. tidak ada kemampuan. Ada cuma tukang beca, penjual tomat, Iya, iya. tapi dia mampu ke sana. Karena berarti ini ada betul-betul hidayah. Sama dengan ini. Makanya sampai sekarang itu saya tidak pernah mengajak untuk orang berdonasi. Mereka pasti yang paham itu dan akan diberi hidayah oleh Allah, itu akan datang sendiri bahwa ini donasiku Pak Sulmi. Ini anuku Pak Sulmi. Saya ini sekarang adalah jembatan saja. Jembatan saja terkait dengan kegiatan ini. Saya berharap, saya bercita-cita ya. Iya. Cita-cita saya begini Pak. Suatu saat nanti KPU ini yang pertama yang kita butuhkan adalah mobil ambulans. Terkadang karena kita memberikan ambulans juga gratis ini kepada keluarga yang terkena musibah kematian. Iya. Terkadang kita agak susah mendapatkan ambulans itu. Iya. Mudah-mudahan pemerintah daerah Bulukumba kalau sempat menonton hari ini peka terhadap ini,
pinjami saja kami, tidak usah berikan. Iya, Tidak iya. usah misalnya wakafkan ke KPUI, tapi pinjami saja kami ini 1 unit saja untuk ambulans, untuk jenazah kita. Karena banyak saudara-saudara kita ini, maka banyak, oleh karena itu kan ada beberapa kejadian di Kajan sampai mayatnya dibonceng. Iya. Ini kan sangat sesuatu yang sangat sekarang ini banyak, hampir semua desa ada mobil ambulansnya, tapi tidak mau digunakan untuk jenazah. Atau ingin mengatakan bahwa pinjami saya, nanti kami akan membayarnya. Untuk hal seperti itu saya belum bisa mengatakan itu, karena itu menjadi akan sebuah hutang buat kita. Karena ini pertanyaan saya ini ada sambungannya. Apakah KPUI Kasimpurang punya rencana melebarkan sayap, membuat sebuah usaha-usaha yang tadinya untuk pengurusan jenazah, kemudian berkembang menyediakan memandikan jenazah, kemudian ada penceramah, kemudian menyediakan ambulans. Kenapa tidak berpikir untuk bagaimana membuka sebuah usaha agar kemandirian itu memang tercipta, tidak semata bahwa tetap dengan menerima donasi dari donatur kita. Insya Allah nanti akan kita pikirkan itu. Tapi yang kita pikirkan dulu sekarang ini adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita ini yang terkena musibah kematian. Yeah. Jadi sekarang ini kami membuka cabang. Jadi di Bonto Bahari itu ada cabang kami di Bonto Bahari itu lengkap dengan struktur kepengurusannya. Yeah. Itu bertempat di KUA Bonto Bahari. Jadi di sana itu ada kami standby-kan. Jadi kita standby-kan itu ada beberapa kelengkapan jenazah khusus untuk menangani yang ada di Kecamatan Bonto Bahari. Kemarin juga kita sebenarnya menginginkan diri Lauale, tapi rupanya pegawai di sana di KUA itu agak takut. Persoalannya ini masih agak mistis ini tentang kelengkapan jenazah ini. Ya. Masih banyak yang mentabukan. Iya. Ya, masih banyak yang mentabukan. Sehingga banyak yang merasa ketakutan. Kalau ada kelengkapan jenazah seakan-akan itu bahwa malaikat maut itu sudah ada. Padahal kami ini sebenarnya ada berteman dengan malaikat maut. Setelah kerjanya malaikat maut, kayak kami yang lanjutkan pekerjaannya. Baik, jamaah. Luar biasa bincang-bincang kita dengan Saudara Sulmin. 28 menit dari pukul 17. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung juga untuk Bapak Aji Padindang, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia, juga saudaraku Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Maluku. Selamat bergabung juga untuk saudaraku Aslan di Jakarta, juga ada Irwan Asnawi, ada Arif Jati, yang orang-orang yang selalu mendermakan dirinya, apakah itu memberikan infak, memberikan sumbangan, memberikan sedekah, bahkan ilmu maupun motivasinya. Tak terhingga, semoga ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjadi diri kita sebagai orang yang bermanfaat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ya jamaah, masih ada pembicaraan kita dengan bincang-bincang kita dengan Saudara Sulmin, tapi acara kita ini endorse-nya ada bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Sekarang terdengar lantunan ayat suci Al-Quran di beberapa masjid, bahwa beberapa saat lagi atau di pukul 17.55 merupakan buka puasa. Bagi Anda jamaah yang ingin memesan bakso Labda, silakan di 085 399 856 838 hubungi Saudara Sakti Nur, atau bisa langsung ke Jalan Es Parman di cabangnya di samping atau di dekat jembatan. Harga per mangkuk yakni Rp17.000, untuk per box Rp60.000, per kilo Rp110.000. Itu sudah termasuk kuah dan bumbunya. Ada juga endorse kita yakni Keren Baine, Dapur Keren Baine menjual kue baru masak Belanda. Ini kue tradisional ya, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan. Harganya Rp60.000. Silakan hubungi nomor saya, Sabri Abian, 085 242 416 376. Juga ada Kedaina Pak Baluna yang menyediakan aneka minuman segar. Ada salad buah, ada es jus, ada pisang goreng, pisang stik. Silakan hubungi di 085 255 223 050. Saya ulangi,
085 255 223 050. Kita lanjut lagi dengan Saudara Sulmin, bincang-bincang kita semakin mengasihkan saja, semakin menarik ya. Berkaitan dengan COVID-19, virus corona mewabah di dunia. KPUI dalam menyikapinya itu apa saja yang dilakukan? Sosialisasi apa saja bentuk yang dilakukan? Iya, jadi kita tetap sosialisasikan, tetap dengan menjaga jarak misalnya. Begitu juga dengan kelengkapan jenazah yang kita berikan. Iya. Selama ini sebelum corona itu tidak kita masukkan kaos tangan, Iya. hand school namanya. Tapi setelah corona ini menjaga segala kemungkinan, tetap di saat kita memberikan kelengkapan jenazah kita menggunakan masker. Di saat kita mengurus jenazah kita menggunakan kaos tangan atau hand school yang memang kami persiapkan. Iya. Terus ada tambahan yang kita lakukan di kelengkapan jenazah itu. Jadi yang kita anggap misalnya kita setelah mengetahui bahwa ada penyakit begini terhadap korban misalnya yang meninggal misalnya, kita siapkan juga dengan plastiknya supaya artinya ada persiapan, ada kesiapan dari pihak KPUI. Ada persiapan untuk penanganan hal-hal seperti itu. Tapi kan alhamdulillah di Bulukumba kan belum ada yang seperti itu. Jadi kami kemarin sempat juga dihubungi sama rumah sakit yang PDP yang di Balong itu. Kami juga sempat memberikan kelengkapan jenazah kepada rumah sakit. Jadi kami sampaikan kepada pihak rumah sakit bilang kalau ada memang dibutuhkan silakan menghubungi kami. Kami insya Allah selalu siap dan insya Allah selalu Allah memberikan kecukupan terhadap kelengkapan jenazah ini. Nah mudah-mudahan kedepannya ini sebelumnya dulu ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Jumbulu ini yang selalu mensupport kami beserta semua lurah yang ada di Jumbulu yang tidak henti-hentinya juga mensupport kami, seluruh kepala lingkungan yang ada masuk di grup ini. Alhamdulillah semua kepala lingkungan ini proaktif. Kalau ada warganya yang meninggal dengan apalagi kalau menengah ke bawah itu langsung semua menelpon. Tidak peduli saya membuka HP itu tidak pernah saya matikan HP. Jadi mereka mau menelpon jam 1 malam, jam 12 malam itu terserah, tidak ada masalah buat saya. Jelas sudah ada penyampaian begitu, kita sudah harus siapkan pagi-pagi, kita sudah harus bergerak itu jam 6, bergerak ke memberikan bantuan itu kepada keluarga yang terkena musibah kematian. Jadi harapan saya sebenarnya ini ke depan, karena banyak cita-cita saya yang belum tercapai ini. Yang pertama sebenarnya itu adalah mobil ambulans, mobil jenazah. Yang kedua cita-cita saya ke depan ini, saya bercita-cita kalau memang ada uangku, ada dana yang bisa dibelikan, maka saya bercita-cita mau beli tanah. Beli tanah? Untuk penguburan. Penguburan diwakafkan. Diwakafkan untuk penguburan, dan khusus memang untuk penguburan untuk KPUI. Atau siapa tahu ada orang tua kita, saudara kita, jamaah yang menyaksikan ini dan tiba-tiba terketuk hatinya memiliki tanah. Amin. Insya Allah, kenapa tidak? Karena itu adalah amal jariah. Saya sudah sampaikan kepada Kak Idris Aman bahwa suatu hari nanti tanah pekuburan itu tidak akan kelihatan seram. Kita akan bentuk, kita akan model seindah mungkin supaya orang itu tanah itu tidak merasa bahwa tanah pekuburan ini menjadi sesuatu yang sangat seram. Betul, karena selama ini kan kesan daripada kuburan itu sendiri ketika menyebut namanya saja angker. Jadi saya bercita-cita seperti itu. Saya melihat pekuburan di daerah Jawa begitu bersihnya sampai-sampai kita yang merasa melewat itu tidak tahu bahwa ini adalah pekuburan. Jadi kita menjaga kebersihan, membuat taman-taman di depan, melengkapi lampu-lampu di sekitar tanah pekuburan itu. Dan mudah-mudahan diaminkan ya Pak. Amin. Mudah-mudahan diaminkan. Karena saat ini saya sekarang ini yang saya pikirkan tentang itu semua. Saya tidak berpikir lagi tentang bagaimana saya memperkaya diri, bagaimana saya untuk yang jelas yang saya yakini dan saya sudah rasakan betul dalam beberapa tahun ini, bahkan sampai dengan terbentuknya KPU ini, saya yakin betul firman Allah mengatakan, kau urus umatku, kau urus rumahku,
maka saya urus kehidupanmu. Seperti yang terjadi sama saya, Pak. Kalau saya mau dipikir tidak ada pekerjaan, Iya, iya. tidak ada saya punya pekerjaan. Pekerjaan ada lagi, pekerjaan sekarang ini lagi ditunda Iya. sebagai PPK di Kecamatan PPK. Jepolo. Jadi bagian dari penyelenggara. Selalu saja ada hikmah. Selalu ada Selalu hikmah. saja ada muncul rezeki yang lain. Iya, betul. Iya. Justru dengan pekerjaan ini, dengan kegiatan yang kami lakukan, dengan beberapa teman termasuk Ketua Remaja Masjid ICTD ini, Pardi, Iya. yang setiap hari mendampingi saya bersama Makbul itu, mendampingi saya karena teman-teman yang lain masih banyak yang takut, Pak. Banyak sih Takut. pengurus ini banyak, Iya. tapi mereka ini masih baru dia lihat di grup itu sudah merasa was-was. Ada yang lagi meninggal. Iya. Kalau kami bertiga ini Iya. tidak, Mi, sudah menjadi temannya malaikat maut. Insya Allah, semoga ini menjadi satu kesatuan untuk bagaimana bisa menjadi bagian daripada Iya. apa yang menjadi tujuan daripada lembaga Anda. Ya, dalam perjalanan melayani saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, adakah yang bisa diingat begini? Adakah suka duka yang Iya. apa ya masih lekat? Yang paling melekat itu hampir setiap hari melekatnya. Iya. Karena kami selalu disambut dengan tangis dan doa. Tangis dan doa. Tangis dan doa. Begitu mereka melihat kami datang, apalagi dengan ekonomi yang ke bawah. Iya. Jujur, kalau mereka yang belanja ke toko misalnya itu Iya. luar biasa, Pak. Bahkan mungkin bisa sampai menjadi 700-800 ribu dalam satu paketnya. Ini menjadi kebiasaan. Iya. Karena begitu penjual menyebutkan, dia tidak menawari lagi. Karena menjadi dianggap tabu untuk menawar. Tabu Jadi untuk menawar. terkadang ini penjual juga ambil kesempatan, Ambil dalam kesempitan. Iya. Padahal tidak sebegitu kodong harganya. Digeret lagi, padahal dia tidak tahu kalau yang meninggal ini untuk makan saja hidupnya sehari-hari itu agak susah. Tapi ini kan juga menjadi tugas dari KPUI untuk memberikan pemahaman kepada para penjual dan Iya. orang yang terkena musibah, atau bisa disosialisasikan bahwa itu hanyalah semacam apa ya, bahasa-bahasa pakem-pakem saja. Ya, alhamdulillah untuk saat ini setelah KPUI hadir, mereka juga sudah paham. Bahkan beberapa penjual yang kami Iya. tempati untuk belanja itu langsung kadang kalau kita belanja 5 set, kadang memberi 3 set. Jadi tidak tanggung-tanggung, seperti salah satu misalnya toko Ike, Iya. itu di pasar juga, itu tidak tanggung-tanggung juga memberikan bantuan ke kita. Oke, itu duka Ya, sukanya. sukanya. Ya. Kalau dukanya itu yang jauh. Yang jauh, Yang iya. jauh. Kalau misalnya tidak ada penjual bensin. Tidak ada penjualnya, betul. Atau tiba-tiba ada yang mau dikubur pada malam hari. Ah, itu. Iya. Pernah kejadian mau dikubur sekitar jam 1 malam. Minta kelengkapan jenazah dan penyelenggara jenazah itu Iya. pada jam 9 malam. Kita diberi waktu ini, padahal untuk membuat penyelenggaraan jenazah itu Iya. bukan juga waktu yang sedikit. Yang sedikit. Iya, kita Ada aturan-aturannya. Ya, kita persiapkan dulu kain kafannya, Iya. mengguntingnya, Iya. mengaturnya. Terus setelah itu kita memandikan, setelah memandikan mengkafani, baru disalati, baru proses penguburan. Artinya inilah kesempatan barangkali juga di Panitia Islami untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kalau suatu saat tiba-tiba ada yang ditimpa musibah seperti itu, kematian, jangan terlalu bahwa KPUI adalah segala-galanya. Nah, betul. Tadi Jadi dia untuk ke depan ini, karena melihat kondisi sekarang, saya berharap Kang Kini ini ditelepon bagi saja Iya. sama kita berharap yang kemarin-kemarin itu sama-sama ratakan saja, mau ekonominya bagus, mau ekonominya tidak, Iya. kita sama ratakan saja. Tapi untuk ke depan ini kita fokus dulu kepada yang menengah ke bawah. Siapapun di wilayah Kabupaten Bulukumba, insya Allah semampu kami untuk bisa meladeni ke sana, kita akan ke sana, kita akan bantu. Jadi mudah-mudahan kehadiran KPU ini Iya.
juga membuka pintu hati pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk bisa membantu kami juga. Iya, iya. Membantu kami karena jujur kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah, tidak ada campur tangan dari orang-orang ada di Bulukumba, maka KPU ini kedepannya mungkin akan tinggal kenangan. Iya. Tapi mudah-mudahan iya. Allah Subhanahu Wa Taala Iya. selalu mengutus orang-orang yang diwakilkan oleh Allah untuk membantu KPUI. Di grup ini, Iya. di grup yang saya bikin, di grup WA itu ada kepala dinas, ada 15 anggota DPR. Iya. 15 Saudara Sulmin, KPUI adalah sebuah sarana. Ya. Ya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa betapa banyaknya orang-orang yang punya kapasitas di Bulukumba bergabung dalam sebuah wadah di grup WA. Nah, KPUI adalah sarana. Dan kenapa kita tidak menggunakan sarana ini untuk itu tadi, untuk mendapatkan berkah, mendapatkan pahala. Ya, betul. Artinya inilah kesempatan sebenarnya. buat kita, ya. Inilah kesempatan sebenarnya. Ini adalah milik kita bersama. Ya, bukan hanya milik saudara Sulmin saja, saudara Pardi atau saudara-saudara yang lain. Ini adalah milik kita. Masyarakat Iya, Bulukumba. karena saya selalu mengatakan bahwa banyak cara untuk berpahala, banyak cara untuk bersedekah. Dan bisa jadi itu tadi lembaga KPUI. Baik, saudara Sulmin, 42 menit dari perjalanan acara kita mendekati titik di mana kita akan berpisah. Namun sebelum Anda menyampaikan kata penutup, saya ingin lagi promo ya. Ya. Endorse kita Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Silakan secepatnya Anda memesan, masih ada waktu. Pukul 17.55 masa di mana kita akan menikmati buka puasa. Silakan di 085 399 856 838. Silakan untuk memesan. Harga per mangkuk Rp17.000, untuk per box Rp60.000. Sementara untuk per kilo Rp110.000 sudah termasuk bumbu kuah dan bumbunya. Ada juga kue tradisional buatan dapur keren Baine. Harganya Rp60.000. Bagi yang ingin memesan, silakan hubungi saya di 085 242 416 376. Atau Anda yang ingin menikmati papa bukanya dengan es jus, salad buah, apalagi pokoknya minuman segar, ada pisang goreng, pisang nugget, pisang stick, silahkan hubungi 085 255 223 050. Baik, terdengar sekarang di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba, lantunan Qolamilahi disebarkan oleh Toa Masjid. Penutup, ada kata yang akan disampaikan oleh saudara Sulmin, Ketua KPUI Kasimpurang Kabupaten Bulukumba. Silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kami ucapkan terutama kepada donatur di KPUI dan penyumbang di KPUI. Kami berdoa dan kami berharap KPUI ini akan selalu hadir untuk membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulukumba, terutama yang terkena musibah kematian. Kami tidak ada indikasi lain. Saya bukan calon, dan saya tidak membawa bakal calon di KPU ini. Jadi kita semata-mata tujuannya adalah untuk membantu masyarakat Kabupaten Bulukumba yang terkena musibah kematian. Biarkanlah teman-teman dengan lembaga-lembaga dan organisasi lainnya yang mengurusi tentang hidup, tapi dan biarkan kami yang di KPUI yang mengurusi tentang mati. Karena kematian itu kita tidak tahu apakah besok, lusa, dan kematian itu kita tidak tahu apakah mungkin saudara kita besok yang akan dibantu atau kita yang akan dibantu oleh KPUI. Mudah-mudahan doa-doa terbaik yang selalu dihadirkan buat kami, dan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Bulukumba. Dan kalau mau ada nomorku di Facebook, kita cari atas nama Sulmin, itu di 085242 533 334. Itu nomor WA juga, kita bisa menghubungi saja kapan saja kalau ada keluarga, ada tetangga yang meninggal. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segalanya dan memberikan kemudahan dan kesehatan buat kita semua. Mohon maaf kalau misalnya terlalu jauh yang tidak bisa kami jangkau. Dan mudah-mudahan kita berdoa saja
Karena cita-cita saya ke depan ini Kabupaten Bulukumba itu kita akan buat selalu cabang. Sudah ada cabang percontohan di Bontobahari dan sekarang ini sudah sangat aktif dan dibawa naungan daripada Bapak Kepala KUA Bontobahari, Baik. Haji Andi Yusrisam. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah menyambung dari Saudara Sulmin bahwa misi yang diemban tak ada intrik politik. Misi yang diemban tak ada intrik untuk memperkaya diri. Misi yang sebenarnya adalah hakikat. Bagaimana bisa memanusiakan manusia, yakni menjadi pelayan, melayani orang-orang yang ditimpa musibah. Semoga ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa banyak cara untuk mendapatkan pahala, banyak cara untuk berbuat baik. Satu yang pasti, yakni membuat besar dan berkesinambungan program daripada KPUI, Kerukunan Pemerhati Umat Islam Kasimpuran. Terima kasih Saudara Gus Sulmin atas kesempatannya. Semoga lembaga Anda semakin maju, semakin memberikan dampak yang baik terhadap apa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Baik jamaah, akhirnya dicukupkan sampai di sini kebersamaan kita di dalam acara live Panrita Islami edisi Sabtu akhir pekan tanggal 16 Mei 2020. Mohon maaf tak terhingga bila mana ada kesalahan ataupun kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.